Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita bab yang ketiga bagian yang kedua, yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Minggu sebelumnya kita sudah belajar arti mengandalkan Tuhan dan ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Gideon, bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Sehingga kesaksian Alkitab mengatakan keadaan bangsa Israel sungguh amat menderita, sangat melarat dikatakan. Jadi melarat ini bukan hanya miskin, tetapi sangat-sangat miskin, sangat menderita, terancam hidupnya. Nah, di tengah situasi yang begitu memprihatinkan, menyakitkan, orang Israel berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka dari kekejaman bangsa Midian. Maka kemudian Tuhan memanggil Gideon untuk memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Jadi Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon ketika Gideon sedang menggirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa menggirik gandum di tempat pemerasan anggur? Kenapa? Gideon juga orang yang penakut. Dia takut sewaktu-waktu orang Midian akan menyerang mereka dan membunuh mereka. Itu sebabnya dia takut dan dia juga bersembunyi. Maka malaikat Tuhan mengatakan supaya Gideon pergi mengumpulkan bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Israel. Maka Gideon melihat kepada dirinya sendiri bahwa dia itu orang yang terkecil, ya, orang yang sangat kecil, orang yang takut, dan dia kemukakan alasan ini kepada malaikat Tuhan. Aku ini adalah suku yang terkecil dari antara suku Israel, yaitu suku Manasye. Dan aku juga dari keluarga yang kecil, bukan keluarga yang terpandang. Aku juga adalah anak yang paling kecil di antara keluargaku, saudara-saudaraku. Nah, Gideon mengemukakan alasan-alasan bagaimana mungkin aku orang yang kecil, bukan orang terpandang, penakut, tetapi Tuhan mau memakai aku. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa dia harus pergi, dan Gideon akhirnya memenuhi panggilan Tuhan. Gideon mengumpulkan seluruh umat Israel untuk berperang melawan bangsa Midian, dan dikatakan jumlah mereka yang terkumpul, yang siap untuk berperang adalah 32.000 orang. Tetapi Tuhan katakan jumlahnya terlalu banyak, kurangilah. Karena Tuhan tidak mau kalau mereka mengalami kemenangan melawan bangsa Midian, mereka akan menyombongkan diri kepada Tuhan. Lihat kan, kami menang karena kami hebat, karena kami kuat, karena kami jumlahnya besar. Dan Tuhan tidak mau seorang pun memegahkan diri atasnya. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan kurangi jumlahnya. Maka Gideon menyeleksi jumlah pasukannya. Yang pertama caranya dilakukan adalah dia mengatakan siapa yang takut dan gentar untuk berperang melawan bangsa Midian, pulanglah ke rumahnya masing-masing. Dan kamu tahu, jumlah yang takut lebih banyak daripada jumlah yang berani mati di medan perang. Dikatakan 22.000 orang pulang ke rumahnya masing-masing dan hanya tersisa 10.000 orang saja. Tapi Tuhan katakan juga jumlah itu 10.000 orang itu masih terlalu banyak. Jadi sebenarnya 10.000 itu tidak banyak, ya sedikit kalau untuk berperang. Tapi Tuhan katakan tidak, kurangi. Jadi
Lihat caranya menseleksi bagaimana. Siapa yang takut dan gentar, pulanglah. Kenapa demikian? Tuhan mau memakai orang-orang yang mau memberikan hatinya dan siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan tidak memerlukan jumlah yang banyak, tapi Tuhan memerlukan orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang siap mati ya, untuk Tuhan, untuk keselamatan bangsanya. Itu sebabnya mereka yang takut tidak perlu ikut berperang. Kenapa? Akan menyusahkan orang lain ya. Orang yang penakut juga sebelum perang sudah mati duluan karena ketakutan. Itu sebabnya mereka tidak perlu ikut berperang. Jadi Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang penakut dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, cara yang dipakai oleh Gideon untuk menseleksi pasukannya adalah membawanya turun ke sungai untuk minum. Gideon katakan, siapa yang minum, ya Tuhan katakan, siapa yang minum langsung dengan mulutnya, maka orang itu tidak layak bagiku, dan orang itu pulang, ya disuruh pulang. Tapi siapa yang minum dengan tangannya boleh ikut berperang. Nah, kamu boleh lihat gambarnya ya. Orang yang langsung mencelupkan kepalanya dan menghirup langsung air itu dengan mulutnya, Tuhan katakan apa? Mereka tidak layak bagiku. Harus yang pakai tangan dulu, ambil air dengan tangannya lalu meminumnya. Apa artinya ini? Yang pertama artinya untuk menjadi prajurit maka harus selalu siap, harus selalu waspada terhadap sekelilingnya. Jadi orang yang haus ini lihat air, ada air di depannya langsung meminumnya begitu saja tanpa memperhatikan sekelilingnya. Maka orang itu ketika mau berperang pasti akan mati. Hanya lihat yang di depan matanya saja, tapi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Orang yang demikian tidak layak untuk ikut maju berperang. Yang kedua, Tuhan menuntut kesopanan, sopan santun, attitude ya, etika dari setiap orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Jadi harus memperhatikan ya. Jadi katakan siapa yang minum langsung dengan mencelupkan kepalanya ke air ya, yang minum seperti anjing, dia tidak layak bagiku. Orang-orang yang tidak memperhatikan kesopanannya, etikanya, attitude-nya, mereka tidak akan dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi bukan masalah kekuatanmu, kepintaranmu, bukan, tetapi Tuhan menuntut etika dari setiap orang dan harus siap sedia. Jadi Tuhan menuntut totalitas dari setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang yang mau memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, yang mau mempersembahkan diri untuk Tuhan. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, tapi orang yang mau memberikan hatinya, ya, memiliki sopan santun, etika, dan selalu siap sedia, waspada. Mereka yang akan dapat membawa perubahan-perubahan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan 300 orang ya, yang minum dengan tangannya, ya, jadi yang terseleksi hanya 300 orang. Lebih banyak orang yang terbuang, yang tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan 300 orang ya, pasukan Midian ini, Gideon pergi berperang untuk mengalahkan orang Midian. Secara logika manusia ini tidak mungkin menang. Sedangkan 32.000 orang saja itu jumlahnya sebenarnya sangat sedikit, apalagi 300 orang. Menurut logika manusia mereka pasti kalah. Pasti berperang hanya dengan mau mengantarkan nyawa, bunuh diri. Tapi lihat apa yang terjadi.
Dengan 300 orang ini Gideon membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Dan pada tengah malam ketika pergantian jaga, ya tengah malam, nih, orang sedang ngantuk-ngantuknya, Gideon menyuruh pasukannya mengepung dari 3 sisi dan membawa pelita, obor ya, lalu membawa trompet sangkakala. Mereka menyerukan nama Tuhan. Mereka mengepung perkemahan tentara Midian dan meniup sangkakala dan menyerukan pedang demi nama Tuhan dan Gideon. Maka mendengar suara trompet dan teriakan dan juga api itu, akhirnya orang Midian keluar dari perkemahannya dan tidak saling tidak lihat lagi siapa lawan siapa kawan. Akhirnya mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jadi mereka berperang dengan nama Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Dengan pasukan yang kecil, dengan kekuatan yang kecil, tapi Gideon mengandalkan Tuhan yang besar. Akhirnya dia memperoleh kemenangan yang besar. Jadi bukan mereka yang berperang melawan bangsa Midian, tetapi Tuhan dengan caranya sendiri mengalahkan orang Midian. Jadi orang Midian saling membunuh satu dengan yang lainnya dan mereka akhirnya binasa. Ya, mereka akhirnya mengalami kekalahan. Mari kita perhatikan kembali tentang Gideon. Gideon dari bangsa yang kecil, yaitu bangsa Israel, dibandingkan dengan orang Midian, orang Israel sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Gideon juga dari suku yang terkecil, yaitu suku Manasye. Keluarganya juga keluarga yang kecil, tidak terpandang, orang yang miskin, orang yang biasa saja. Dia juga anak yang paling kecil, yang biasanya dimanjakan, ya, yang biasanya ya orang bilang anak mami begitu. Dan dia berperang dengan pasukan yang sangat kecil, hanya 300 orang saja. Ya, jumlah murid Metodis 2 itu sudah ribuan, tapi lihat itu dibandingkan hanya 300 orang, jumlahnya sangat kecil, tidak mungkin menang. Tapi lihat ketika Tuhan bersamanya, ketika dia percaya kepada firman Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan membuat Gideon yang kecil itu menjadi sangat besar. Dia menjadi orang yang ditakuti, disegani orang, dan nama Gideon menjadi sangat besar. Karena itu adik-adik ya, anak-anak, lihat di dalam hidup kita, ya, hidup penuh dengan kesulitan, ya, sangat sulit hari lepas hari. Nah, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup kita bisa menjadi jauh lebih sulit. Itu sebabnya ada banyak orang yang mati bunuh diri. Kenapa? Hanya karena persoalan yang kecil, tapi melihat kepada diri sendiri, melihat kepada kemampuannya, dia tidak sanggup, akhirnya mati bunuh diri. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kekuatan kita. Itu sebabnya bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, karena Tuhan akan mengubahnya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena itu hidup mengandalkan Tuhan harus menjadi kunci kemenangan bagi orang yang percaya. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada bagian yang pertama yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena itu maka marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan membawamu kepada kemenangan. Sekalipun hari ini kamu tidak dipandang oleh dunia, tapi Tuhan, ketika kamu berharap kepada Tuhan, satu hari Tuhan akan mengubah keadaanmu. Walaupun kamu kecil dan dikecilkan, direndahkan orang, tapi ketika kamu hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuatmu menjadi besar.
Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu supaya kamu diberkati Tuhan. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.